Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, pernah Anda berada. Ya, kali ini gue coba bikin konten tentang ojol dan konser ya. Ini mungkin beberapa kali gue bikin di medsos. Ada tadi pro kontra antara dilema dan juga mungkin komentar-komentar miring lah. Nah, sini gue coba luruskan ya dari kejadian yang sudah-sudah gitu. Pertama begini, kenapa gue bilang ojol panen, ojol pesta kalau ada konser di GBK gitu. Nah, dari yang sudah-sudah itu yang gue lihat. Contohnya seperti ini. Gue berkaca dari tahun lalu ketika ada konser Blackpink, ketika ada konser Coldplay, Hobasteng, terus Maroon Westlife ya. Jadi malam-malamnya tuh setelah konser selesai itu kan pada pulang mencari namanya ojol, terutama bagi anak-anak daerah yang datang ke Jakarta untuk menuju ke arah penginapan. Nah, mungkin pihak dari ojol sendiri ya, misalnya dari Gojek, Grab ataupun yang lain itu memberikan promosi, ayo ambil order sebanyak-banyaknya. Tapi satu sisi ya, di daerah GBK tersebut sinyal tidak ada, bahkan kacau dan juga error. Segitu membulaknya puluhan ribu orang, gimana kita akan mencari namanya penumpang yang order satu. Itu waktu konser. Sedangkan waktu kemarin gua nonton bola nobar, itu kita di depan GBK itu emang sinyal susah banget ya. Kita harus keluar ring dulu, ring area, baru bisa dapat sinyal. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin asumsi orang karena ini orang daerah pasti kaya, pasti banyak duit ya, berbondong-bondong datang dari daerah, datang ke Jakarta, dan juga nggak begitu tahu kota Jakarta. Nah, berburulah pada teman-teman ojol datang gitu kan. Emang niatnya untuk mencari rezeki, tapi dikarenakan sistem dan juga ini sistem sinyal yang tidak bisa. Kadang-kadang kita di pintu 10, jemputnya di pintu 7, pintu 7 jemputnya di pintu 8, pintu 8 tentunya pintu 5. Jadi untuk putar balik itu memakan waktu yang lama. Dan macetnya itu parah banget. Tidak bisa mendeteksi mana penumpang kita. Dan mau nggak mau, rata-rata anak-anak pada menawarkan offline. Tapi nggak tahu nih ya, kadang ada yang mau nih 30.000 ngambil, tapi ada yang bertanya harga 50.000. Kadang dekat aja mintanya segitu. Nah, setelah ada mengetok harga tinggi, gua pernah bikin tahun lalu video di Blackpink. Itu komentar di media sosial gue tuh, platform TikTok itu rame ujatan cacian tentang ojol harganya naik, ojol harganya bla bla bla, ini ya. Nah, terus ada lagi yang ngomong ini ya, kan gue dapatnya dari komentar ya, mungkin lu bisa scroll dah video gue yang Blackpink ya. Ada yang ngomong gini, abang ojolnya bilang, Mbak aja nonton konser tiket 2 juta, 3 juta sanggup. Kok naik ojol kita cuman kita tarifkan 50.000 nggak mau. Ngomong seperti itu. Nah, sekarang gua jabarin aja. Mungkin banyak pro kontra bilang, "Wah, lu bikin malu, Bang. Lu bikin ini, Bang. Hati-hati, Bang, di teman, Bang." Enggak, gua bukan memprovokasi itu, tapi tujuan bikin seperti itu supaya anak-anak ini bisa awarenya begini, jangan terlalu mahal lah ngasih anak-anak itu. Kalau mereka tuh dekat, duitnya berapa ambil aja, apalagi dia udah jalan keluar ya, di offline nggak apa-apa. Banyak juga di luar sana tuh pada offline juga banyak, bahkan ongkos yang jauh karena offline, karena potongan gede, rata-rata banyak minta di cancelin, lalu ngantar tetap otomatis tidak dipotong ya. Itu untuk menaikkan pendapatan bagi teman-teman ojol lah gitu. Nah, itu karena boleh sekarang juga pada susah kan, sekarang orderan susah, pendapatan berkurang, penerimaan yang baru dan lainnya gitu. Banyaklah isi keluhan di jalanan, yang mana gue suarakan, yang mana gue jabarkan di video, tapi netizen salah kaprah bilangnya gue yang tukang ngeluh. Nah, tapi gue aja menyuarakan keluhan-keluhan yang masuk ke DM gue. Assalamualaikum, Bang mau nanya, Bang, bla bla bla, Bang. Mungkin kreator-kreator ojol lain hanya untuk menceritakan kesenangan aja. Oh, dia dapat order segini, hanya flexing aja. Tapi bagi gue, flexing buat apa? Gue mohon maaf aja,
Gue juga pernah kok pendapatan lebih dari 7 juta, 8 juta, 9 juta gue pernah. Cuman gue nggak mau flexing pendapatan gitu. Biar itu buat gue pribadi. Tapi gue hanya untuk menceritakan keluhan-keluhan yang ada di lapangan untuk kedepannya lebih baik, untuk kedepannya lebih maju. Nah, balik lagi nih ke masalah konser nih, ya. Ini lihat aja nanti, ya. Lihat nanti ya. Ini hari ini nih, ini video ini gue bikin pagi ya, pagi hari Sabtu nih. Lihat nanti sekitar jam malam lah, begitu konser ini kelar. Pasti banyak puluhan, ratusan ojol datang ke GBK untuk mengais rezeki. Cuman bagi kalian yang mau dengan ongkos yang ditawar segitu, ingin cepat pulang, ingin cepat istirahat karena capek teriak-teriak untuk konser, ya nggak apa-apa. Tapi jangan tumpahkan ke media sosial, apalagi media sosial gua. Ya, komentar itu banyak kemarin itu. Penonton baik yang Blackpink tuh sampai penonton 4,1. Dan bilang, wah lu begini bang, lu begitu bang. Bukan. Maksud gua gini, bisa sih kita ngambil puluhan ribu tuh orderan, tapi sinyal tidak mendukung. Kadang sinyal kacau, sinyal error, atau mereka karena keasikan nonton konser kehabisan baterai, dan rata-rata penontonnya orang-orang daerah yang mana nginapnya sekitar GBK. Kalaupun mereka sanggup jalan, ya jalan, atau carilah titik-titik terdekat arah busway. Misal anak-anak daerah deh yang mau ke arah Tamrin atau arah Sudirman, larilah cari pintu 7 atau pintu 5 gerbang FX atau pintu 7 yang dekat Hotel Sultan. Itu memang ke Tamrin ataupun yang mau ke Sudirman, ke Blok M di situ. Atau MRT juga bisa langsung yang ke Lebak Bulus. Atau kalian yang ke arah Gatsu, arah Cawang, carilah pintu 7. Ya. Bukan pintu 8, maaf. Carilah pintu 8 yang dekat JCC. Itu ada halte busway JCC. Nggak apa-apa jalan dikit. Mendingan jalan ke halte busway. Atau kalian yang mau naik kereta, jalan kaki ke stasiun Palmerah. Kalau keretanya masih ada, tapi masih ada kok jam bis konser kelar. Itu jalan aja dari pintu 10 boleh atau dari pintu 11. Itu melewati depan TPRI, depan Menpora, belok kanan ke arah Bakso Lapangan Tembak SMA 24. Nah, itu udah stasiun. Nggak jauh kok jalannya. Mendingan kalian jalan aja. Ya, daripada kalian naik ojol harga segitu kan menurut kalian. Mendingan kalian jalan, capek, cari minum cuman 5.000 perak. Nah, duit kalian masih utuh, masih banyak. Nah, atau carilah tempat-tempat yang aksesnya dekat area hotel, yang jauh lah gitu. Tapi itu bebas ya, itu pilihan. Kalau naik ojol yang ngasih harga segini, harga segitu, silakan. Tapi jangan pelampiasannya nanti ke media sosial gua. Itu aja. Makanya gue bilang ojol bakal berpesta. Ojol bilang segini 50.000, ke Cawang 100.000. Itu emang fakta. Berapa tahun yang lalu emang seperti itu. Tapi kalau ngantarnya enggak. Ya, kalau nongkrong stasiun Palmerah nih, atau mungkin di Senayan, ngantar ke dalam pasti harga ojol ya. Tapi begitu baliknya tengah malam, selesai konser, pasti harga seperti itu. Dan bagian nonton juga waspada ya, karena banyaknya ribuan orang gitu. Dan juga macet pasti pol-polan. Ya, yang mau panen, gue bilang bagian anak ojol yang offline, ya online, nah itu hak pilihan mereka. Tapi menurut gue sih, saran jangan terlalu mahal untuk menggetok-getok harga gitu. Jangan ntar ngeles bilang, nonton konser 2 juta, nonton konser 4 juta ada, tapi nonton ojek kita, ya, naik ojek kita, bayar 50.000 masa nggak sanggup. Jangan digituin, kalau emang nggak mau, ya udah gitu. Atau mereka milih jalan, jangan dipaksa gitu. Itu aja, karena gue juga ojol ya, gue juga merasakan juga gimana rasanya jadi anak-anak itu. Bahkan mereka udah ngumpulin duit berbulan-bulan untuk nonton, mereka datang ke sini gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti ada pro kontra dan masuk lagi di berita, portal-portal media bilang ojol harga mahal. Nah, itu memang fakta di lapangan, gue menceritakan di lapangan. Nah, jadi untuk biar aplikasi enak ya, sinyal di GBK dibagusin biar mereka tuh tidak lagi menggetok harga, tidak lagi melakukan offline. Itu aja sih ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Pokoknya yang ngais rezeki di konser, saya ucapkan selamat ya. Kalau gue sih gue nggak ambil, walaupun banyak keesokan harinya banyak cerita dapat
udah dapat 600, 700, bahkan dapat sejuta sampai pagi. Biarkan itu rezeki mereka. Kalau gue sih ngambil pribadi, gue nggak, mendingan gue di rumah, mendingan gue tidur, mendingan gue nonton bola, ataupun mendingan gue bikin konten-konten seperti ini di rumah, atau mungkin gue live streaming daripada gue harus malam-malam di tengah kemacetan. Oke, itu aja dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Selamat untuk semuanya, selamat aja, selamat sampai tujuan, selamat sehat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos and salam satu aspal and ciao.